Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, apa kabar hari ini? Selamat datang di acara podcast Sipakat Tahu KPP Madya Makassar. Nah kawan pajak, hari ini merupakan podcast di ujung tahun 2022 ya untuk KPP Madya Makassar. Nanti tahun depan ada lagi. Seperti biasa, podcast kali ini dipandu oleh tim penyuluh dari KPP Madya Makassar bersama saya Santi Nilamsari, dan tentu saja saya nggak sendiri. Tadi ditemani oleh rekan saya 2 orang yang bernama siapa? Hai, Santi Nilamsari. Halo, Mas. Aku namanya Ahmad Rifairusdin, biasa dipanggil Kak Pai. Oke, halo Mas Pai. Iya. Yang kedua dengan Mbak Oce. Mbak Oce. Mbak Oce panggilnya Oce. Iya. Ouch. Kayak kalau lagi tersenggol ouch. Oke. Sekarang Kak Pai dan Kak Oce, kita akan membahas mengenai apa hari ini? Apa Mbak Oce? Apa yang kan seperti kita ketahui, kita intro dulu ya. Nah, tanggal 12 kemarin selain kita belanja online, diumumkan juga melalui Instagramnya Dijen Pajak ya, kalau ada yang berlaku secara nasional. Apa itu? Itu adalah IPBK. Nah, IPBK itu kayak mana sih? Mari kita bincang-bincang tentang itu ya. Simak baik-baik kawan pajak, karena ini gampang banget sih sebenarnya. Nah, Kak Pai dan Kak Oce, ini IPBK ini apakah ada perbedaan mendasar dengan PBK yang nggak pakai E? Sebenarnya sih tidak ada Kak Santi ya. Iya. Jadi kenapa ada IPBK ini? Karena era teknologi semakin berkembang. Oh, yes. Terus Exact, kita campaign less paper gitu Oh, kan. yes. Jadi benar. semakin sedikit paper yang beredar kan kita akan semakin ramah lingkungan. Betul. Dan untuk juga terdapat regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang tentang layanan elektronik ya di Per 27 tahun 2021 tentang layanan elektronik DJP iya, itu. Benar. Berarti Jadi, kita ini move forward ya. Iya. Jadi kedepannya mungkin nanti semua juga akan Elektronik. semua. ya. Untuk Oke. memudahkan wajib pajak juga tentunya. Ya. Oke, betul. Nah, IPBK ini apakah, kan ini katanya berlaku nasional, berarti apakah untuk semua wajib pajak atau masih beberapa jenis wajib pajak tertentu nih? Betul. Jadi semua wajib pajak, orang pribadi, badan, instansi pemerintah bisa melakukan permohonan melalui IPBK. Oh, IPBK. Oh, IPBK ini gimana caranya dia memanfaatkan IPBK ini? Nah, Itu dia caranya. gimana Kak Oce? Tentunya yang pertama harus punya passwordnya dulu DJP online. Oh, kita Ya, berarti jadi lewat harus, DJP online. harus ada akun DJP online-nya dulu. Terus Punya punya sertifikat elektronik. sertifikat Ya. elektronik. Jadi kalau belum punya mengurus ya. Harus Ya, silakan mengurus sertifikat elektronik ya. Di KPP Penting. terdaftar. KPP terdaftar jangan lupa. Terus Terus itu, apa lagi ya? Ya sama NTPN yang mau NTPN-nya, dipindah bukukan. dipindah bukukan. Jadi hanya membutuhkan NTPN. Kalau memang memenuhi persyaratan untuk dipindah bukukan, nanti bisa dilakukan pemindah bukuan melalui IPBK. Berarti gampang banget Gampang dong ya. banget, iya gampang banget. Nggak perlu datang. Tinggal nggak klik klik perlu- klik 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 klik. Iya, Jadi. masukkan aja NTPN, udah. Gitu. Terus Hmm. habis itu saya mau nanya apa lagi ya? Pertanyaannya, kalau misalnya ada, kan ini semakin mudah nih, cuma tinggal masukin NTPN aja, Iya. berarti Aha. semuanya bisa dong ya? Maksudnya nggak perlu ada, biasanya kan kalau dihubungin WP-nya, oh ada yang kurang nih, ada yang salah nih, udah dibetulkan nih. Berarti kemungkinan karena udah terkunci sama sistem, jadi ada kemungkinan tuh semua bisa dong diterima lewat IPBK. Apakah seperti itu? Gimana? Kalau semua sih mungkin belum seluruhnya ya. Cuman di permohonan IPBK itu sudah ada validasi dari sistem di awal. Jadi jika memang atas NTPN itu bisa dipindah bukukan, pasti bisa dilanjutkan. Oh ya. Jadi ya itu. Kalau Cuman untuk misalnya- beberapa mungkin ada yang belum bisa. Belum Jadi bisa. untuk sementara kan untuk yang NPWP sama. NPP sama Nah, ya. jadi kalau NPWP yang berbeda itu belum bisa. Oh gitu. Jadi Atau sementara dikembangkan. Ya mungkin kali sementara ya. dikembangkan, kan sekarang masih versi 1.3. Nanti Pas bisa. kita Ya. syuting podcast ini masih versi Masih satu. Versi 1.3. Yang sebelumnya kan sebelum 12 itu masih piloting di Oh, iya. 15 KPP. Iya. Sekarang sudah terpilih lah. semuanya Jadi sekarang KPP. sudah berlaku nasional. Jadi semua wajib pajak sudah bisa memanfaatkan ya.
bisa dicoba saja selama bisa NTPN-nya bisa dimasuk ke dalam sistem, berarti Berarti bisa dipindah bukukan. Cuman kita tetap petugas pajak tetap meneliti apakah ada memang penelitiannya tetap belakang sama. ya. apakah memang bisa diterima atau Untuk tidak. itu juga yang dari PBK, hasil PBK dipindah bukukan lagi, itu juga di IPBK belum mengakomodir terakomodir itu ya. ya, betul. Mm. Nah, yang kayak gitu-gitu itu apakah udah pasrah aja dengan hidup atau masih bisa melakukan PBK seperti prosedur yang sebelumnya? Iya, jadi prosedur PBK kan tidak berubah sebenarnya. Ini cuma tambahan fitur dari permohonan PBK bisa betul. dilakukan secara elektronik. Jadi kalau misalnya orangnya juga gaptek, malas, manualnya boleh, Masih manual. bisa Iya, sekarang ya. silahkan. Masih bisa. Belum era semua ya, Kan masih bisa. banyak tuh baby boomer kan yang masih kurang. Betul. Tapi ada loh beberapa orang yang masih yang bertanya, ada juga yang bertanya, loh kok ada IPBK ya, tapi kok saya nggak ada di JP online saya tuh nggak ada layanan itu. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan mengenai itu? Gimana Kakak Oce yang jelaskan? Di DJP online itu biasanya kan memang nggak muncul kan IPBK-nya. Ya, nggak Nah, otomatis. nggak otomatis muncul, berarti harus akses dulu di profilnya. Di profilnya nanti ada pilihannya di situ. Nah, tinggal ada enter. aktivasi fitur, aktivasi fitur. layanan kalau nggak salah ya. Mm-mm. Jadi di profil aktivasi layanan nanti situ centang-centang aja tuh semua kalau ada. Semuanya aja. Oh, berarti pada dasarnya semua layanan Semua ada. DJP tuh ada di situ, cuma Iya. kita mengaktifkan Iya, aja ya di betul. profilnya. Oke. Buat kawan pajak juga kalau misalnya iseng-iseng buka-buka web DJP online-nya, buka-buka semua halamannya kan pasti misalnya ini buat apa ya Iya, ini. silakan Coba-coba diutak-atik aja sepanjang enggak usah Iya. jangan disimpan. Gitu, misalnya nggak yakin jangan disimpan. Ya, kalau mau Rasa coba-coba penasaran kan, itu bagus sebenarnya. Iya, bagus. Berarti kayak iklan sabun. Curiosity Yes, itu bagus. itu good. Great. Terus apakah ada perbedaan jangka? Karena kan ini semakin mudah nih IPBK. Apakah ada misalnya dulunya misalnya kita bisa PBK itu 30 hari ya waktu kerjanya. Kalau layanan SOP-nya. unggulan sih Iya, 21 hari. 21 hari. Layanan Nah, unggulannya. sekarang dengan IPBK ini kan mempermudah, sebenarnya tidak juga bukan hanya mempermudah WP, tapi mempermudah petugas juga untuk meneliti. Apakah ada perbedaan jangka waktu penyelesaiannya? Nggak ada Nggak sih. ada. Belum ada. Nggak ada. Jadi tetap Masih sama Jadi ya? kalau Bukan belum ada, ada ya. tetap harus diselesaikan dalam 21 hari. Iya. Cuman kayaknya sih sekarang nggak ada PBK ya yang di atas 7 hari, mungkin paling lama itu ya. Iya. Mungkin paling lama 14 hari 14 mungkin. hari. Karena WP juga semakin kesini juga semakin pintar. Pintar. Ya, jadi udah jarang Udah kan. tahu lah. Lagian Udah jarang melakukan kesalahan Kesalahan. dalam permohonan administrasi perpajakan ya. Oke, sekarang kita apa lagi yang harus ditanyakan? Apa ada hal penting yang perlu di-highlight terkait IPBK ini? Oh iya, kalau IPBK enaknya lagi, jadi wajib pajak itu bisa monitoring. Oh ya, ada di- monitoringnya ya. oh Oh, ya. di menunya. Di menunya sendiri ya. wajib pajak itu bisa tahu. Jadi nanti kita tampilkan di sini ya. Ah, form Nanti- BPS-nya, Ada di atas. ada di atas. form Oke. BPS-nya, terus kalau misalnya sudah selesai, nanti ada nomor PBK-nya juga. Jadi wajib pajak tetap untuk fisiknya tetap kita akan kirim ke wajib pajak ya. Cuman wajib pajak biasanya kan kalau untuk pelaporan itu kan butuh Butuh. nomor PBK-nya ya. Ya. Nah, itu bisa langsung Oh. dipakai. Jadi bisa lihat minimal dia bisa lihat nomor untuk dipakai di SPT-nya ya. Jadi wajib pajak kan bisa melihat tuh status permohonannya tuh udah sampai mana tuh kan, mulai dari permohonannya masuk, terus ini udah dikerjakan sama ini udah diproses, terus sekarang sudah proses cetak, Iya. udah selesai ya, Iya. itu kelihatan semua Kelihatan di semuanya. dashboard IPBK-nya. Jadi nggak perlu tanya-tanya Iya, lagi. nggak ya. perlu lagi. Kan kalau di loket tanya telepon, ya. telepon atau telepon helpdesk, Kak, PBK saya udah selesai Iya, atau bener, belum? sudah sampai Sekarang mana bisa permohonan? lihat langsung ya. Oke, berarti sekarang ini DJP semakin memperbaiki sistemnya ya, semakin mempermudah wajib pajak dan juga mempermudah petugas pajaknya juga. Jadi sama-sama enak. Yes. Oke, kayaknya udah semua. Belum. Atau belum? Atau ada lagi yang mau dibahaskannya? Yang mau dibahaskannya mengenai Mungkin IPBK. permasalahan-permasalahan yang Oh ini kalau NTPN itu Kak Pak, kalau NTPN-nya itu dia sudah pernah dilaporkan, terus habis itu dia kan pembetulan, artinya ada sebagian yang dia mau PBK. Nah itu
masih belum terakomodir juga ya? Kayaknya sih belum belum itu. jadi masih. Soalnya sistem di IPBK itu dia mengunci apakah NTPN itu sudah dilaporkan Iya, betul. di SPT dan sudah terpakai dengan kurang bayarnya atau betul. tidak. Jadi Berarti kalau udah sekali kepake buat kurang bayarnya itu Masih kehitung. terbaca, di sistem masih terbaca sudah digunakan gitu. Walaupun NTPN-nya. sudah ada pembetulan bukan menggunakan NTPN itu. Betul. Iya. Jadi tetap harus mengajukan PBK-nya masih Ya. bisa. Oh, berarti untuk saat podcast ini syuting itu belum ada ya? Iya, belum. diperbaiki. Oke. Terus Siapa tahu kan di podcast ditonton kan 1 tahun ke depan kan waktu itu bahasnya udah Iya. update banget ya. terus ini kan versi IPBK kan nanti semakin dikembangkan. Oh, Jadi tentu saja ya. untuk yang terdekat sekarang ini ada beberapa itu. Jadi misalnya kalau sekarang kan nggak bisa ke NPP lain, jadi Iya. kedepannya nanti bisa. Terus misalnya ada beberapa KJS yang belum tersedia juga, karena kan awalnya kan KJS 900 itu belum bisa, 900 bisa. sekian, atau yang STP, SKP kan itu belum Iya, bisa. Sekarang sih sudah bisa, cuman mungkin kedepannya akan ditambahkan lagi untuk jenis-jenis pajak tertentu. Terus PBK atas PBK juga nanti akan dibuka juga, sama yang kelebihan bayar atas SKP atau STP Itu juga itu bisa dipindah bukukan juga. Jadi semakin semakin nanti banyak ya. kemudahan, dikunci, di-unlock semua powernya. Oke, terus Apalagi apa kita harus perlu membahas tentang lampiran-lampiran? Oh iya, Iya. kalau lampiran itu sebenarnya untuk mungkin saat ini untuk yang diterima di IPBK itu adalah yang memang tidak membutuhkan lampiran khusus ya. Kecuali yang NTPN aja, Iya, untuk kecuali- NTPN aja ya. Jadi kalau misalnya ada pemindah bukuan yang memang mensyaratkan untuk ada lampiran kayak surat pernyataan atau yang harus yang harus mengajukan itu siapa, Iya, oh, itu sebaiknya diajukan manual, karena iya. kalau diajukan online kemungkinan akan ditolak. Karena persyaratan untuk Persyaratannya pemindah kurang ya. bukuan Tidak kan memenuhi ya. tidak mengakomodir di Oke. belum mengakomodir di IPBK. Jadi mungkin kemungkinan juga nanti siapa tahu pengembangan berikutnya dia akan Ya. menambah untuk mengupload Betul. bukti lampiran-lampiran itu. Mungkin nanti ada menu attach file ya. Attach file, yes. Oke. I know, right? Itu. Sekarang kita udah bahas lampiran, udah bahas tentang kegunaan, manfaat dan sebagainya tentang IPBK ini. Berarti masih ada lagi yang mau dibahas. Nah, sebenarnya pasti namanya juga penggunaan aplikasi ya elektronik, pasti ada error-errornya. Kalau misalnya ada errornya itu sebaiknya sih konsultasi langsung ke helpdesk atau lewat saluran komunikasi lewat WhatsApp, karena kalau misalnya lewat telepon kayaknya kurang bisa tervisualisasi dengan baik. Dan rajin refresh Ya, rajin refresh. Maksudnya perlu kesabaran untuk mencoba kembali secara berkala. Iya. Betul. Iya. Paling masalahnya di situ sih NTPN yang tidak terbaca. Iya. Iya, itu aja. Pokoknya kalau ada error silahkan hubungi helpdesk. Tapi kalau ke helpdesk jangan lupa ya kawan pajak semua, kita nggak bosan-bosan mengingatkan untuk antri lewat kunjung pajak, karena penting banget itu untuk antri lewat kunjung pajak. Karena kalau misalnya supaya terekam gitu catatannya, oh pernah konsultasi di sini, itu masalah yang dikonsultasikan itu bisa menjadi masukan buat kami juga untuk perbaikan sistem ataupun aturan. Terus Apalagi Mbak, kamu nanya apa? Kamu nanya gitu kan? iya, aku mau nanya, tapi rasanya ini IPBK ini terlalu mudah, efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi untuk silakan IPBK dicoba ini. aja. Jadi silakan Kawan kawan pajak semua coba. Coba. Maksudnya gampang bagi kami orang pajak, tapi gampang juga buat wajib pajak. Iya, betul. Sesimpel itu IPBK tuh. Sesimpel itu, guys. Oke, itu tadi pembahasan IPBK yang sangat mudah dan cepat sehingga tidak perlu waktu lama untuk menjelaskan kepada kawan pajak semua bagaimana kemudahan dengan IPBK ini. Nah, kawan pajak silakan manfaatkan sebaik-baiknya IPBK ini.
melalui akun DJP Online. Jangan lupa diaktifasi dulu fiturnya, dan jika ada pertanyaan terkait IPBK ataupun terkait perpajakan yang lain, boleh langsung datang ke helpdesk KPP terdaftar atau KPP terdekat, atau melalui saluran komunikasi KPP yang bisa dilihat. Misalnya bingung mau menghubungi kemana, bisa untuk melihat kan sekarang tuh orang smartphone ya, sering pasti punya akun Instagram semua, jadi bisa melihat di profil Instagram KPP. Kalau untuk KPP Madya Makassar di @pajak MDY MKS. Nah, oke kawan pajak semua, setelah ini kita akan memutarkan atau bisa dilihat tutorial penggunaan IPBK setelah ini. Jadi kalau mau lihat bagaimana tutorialnya setelah video ini ya, setelah setelah kita menjelaskan nanti kita akan menampilkan tutorial untuk IPBK. menggunakan IPBK. Baik, kalau begitu kami pamit dulu, tim penyuluh ini pamit dulu dari kawan pajak, dan sampai bertemu tahun depan atau di KPP ataupun di kelas pajak KPP Madya Makassar. Dadah kawan pajak, assalamualaikum. Kawan pajak, pemindah bukuan sekarang bisa diajukan lewat DJP Online. Untuk melakukan pemindah bukuan, login ke DJP Online, masuk ke menu layanan, lalu pilih menu IPBK. Klik tab permohonan, dan masukkan NTPN yang akan diajukan pemindah bukuan. Setelah itu, klik tombol cari. Masukkan kode CAPTCHA, lalu lanjutkan. Pastikan mengisi nomor handphone dan alamat email. Setelah itu, kawan pajak dapat memasukkan data tujuan pemindah bukuan. Jangan lupa untuk menuliskan alasan pemindah bukuan, centang pernyataan, dan klik tombol simpan. Sebelum mengirim permohonan, pastikan data telah diisi dengan benar, masukkan passphrase dan pilih sertifikat. Lalu kirim permohonan. Setelah mengirim permohonan, kawan pajak akan diarahkan ke menu monitoring, di mana kawan pajak dapat melihat bukti penerimaan elektronik dan surat permohonan. Selain itu, kawan pajak juga dapat melihat progres permohonan pemindah bukuannya melalui menu monitoring.